Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Ananda Saleh dan Salehah? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesehatan, keimanan, yang terutama adalah nikmat kasih sayang kepada Ananda Saleh dan Salehah serta kita semua kaum muslimin pada umumnya. Amin. Allahumma amin. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, sebagaimana biasa, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk kegiatan berdoa, mungkin saya akan memimpin. Silakan kita berdoa bersama-sama di dalam hati dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Selesai. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin Bapak akan mengabsen kalian. Ya, tolong diperhatikan nama-nama yang saya sebut. Silakan mengacungkan tangan saja. Ya. Oke, kita mulai dari absen pertama. Ahmad Hadiryo Adrian. Alif Rifai. Alisa Febriani. Alia Rahmi Ananda. Mohon maaf, saya agak buram. Yang biasanya pakai kacamata. Yang keempat, Anastasia Aprilia. Berarti absen hari ini ada semua ya. Oke. Untuk menambah motivasi belajar kita pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, saya minta tolong kepada Ananda Saleh dan Salehah satu orang untuk ke depan memimpin menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Siapa yang berkenan? Anastasia. Oke, Anastasia. Silakan ke depan. Hiduplah Indonesia yang tidak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Oke, cukup. Terima kasih. Berikutnya, marilah kita bersama-sama bertadarus sebagai bagian dari pembukaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini nantinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada ketua kelas saya minta tolong untuk pimpin bertadarus membaca Quran surat An-Nas. Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, bertadarus bersama-sama, jadi yang lain silakan mengikuti. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Sadaqallahul azim. Oke, baik, terima kasih insyaallah. Inilah kenapa salah satu saya setiap masuk kelas itu lebih mengutamakan untuk
laki-laki yang memimpin kegiatan tadarus. Kenapa? Salah satu aspek yang harus ada pada seorang pria adalah dia bakal menjadi calon imam. Kemampuan dia untuk membaca Al-Quran itu sangat dituntut. Kenapa? Karena dia yang nantinya akan membimbing keluarganya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran. Anak-anak silahkan buka buku paket masing-masing dan saya akan bantu dengan tampilan proyektor kita. Silakan diperhatikan. Hari ini saya akan membahas materi tentang iman kepada Allah dan qadar. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Yang saya yakin mungkin kalian sudah sering mendengar kata qada dan qadar. Ya. Kalau boleh mereview kembali ke pembelajaran kalian, saya ingat kalau tidak salah ini awalnya pembelajaran di SD kelas 3 kalau tidak salah, atau kelas 4. Ada yang masih ingat barangkali dari cabang rukun iman kepada qada dan qadar itu menempati urutan berapa? Oke, silakan ke-6. Oke, betul? Ada yang masih ingat urutannya? Masih? Kalau gitu kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagus. Yang ketiga, iman kepada yakin? Kita kata Rasul? Kita kata Rasul? Kepada kitab. Ya, oke, percaya diri dengan jawaban sendiri. Al-imanu antuk minabillah. Iman itu adalah kalian beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab. Jadi yang ketiga itu adalah iman kepada wa rusulihi, iman kepada nabi dan rasul, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Oke, dan yang terakhir, wa antu minabil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Oke, berarti yang kita bahas hari ini adalah cabang rukun iman yang terakhir atau yang ke-6. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian dari qada dan qadar. Apa sih yang dimaksud dengan qada? Ya, oke. Perhatikan. Secara bahasa, qada itu berarti menentukan atau memutuskan. Ya. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan qada itu adalah segala macam bentuk ya ketentuan atau ketetapan yang telah Allah gariskan sejak sebelum zaman azali yang oleh Allah sudah dituliskan di kitab Lauh Mahfuz. Berikutnya kita masuk kepada perbedaan antara qada dan qadar. Apa sih perbedaan antara qada dan qadar itu, Pak? Oke, silakan diperhatikan ya. Beda qada dan qadar. Bagian dari rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qada, seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qada dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qada adalah sinonim dari qadar, sehingga kata qada dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qada. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan,
Qadar adalah qada dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qada dan qadar. Jawaban beliau, qada dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu. Bisa disebut qada, bisa disebut takdir. Pendapat kedua, qada dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. 1. Qada lebih dahulu daripada qadar. Qada adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Demikian, Allahu a'lam. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira setelah melihat tayangan ini tadi, apa perbedaan antara qada dan qadar? Ya Pak, Oke, silakan. kesimpulannya qada adalah ketetapan, ketentuan, dan qadar adalah ketetapan. Qada adalah ketentuan dan qadar adalah Ketetapan. ketetapan. Insyaallah. Oke, terima kasih. Saya terima jawabannya. Saya tambahin sedikit ya. Bahasa simpelnya, qada di sini itu berarti ketetapan yang telah Allah buat. Adapun qadar itu adalah bentuk pengaplikasiannya. Ya, jadi bahasa simpelnya, mungkin kalian punya rencana nih. Rencananya mau buka barang misalkan, kebetulan hari yang puasa. Pada saat pelaksanaannya itulah qadarnya. Ya, jadi kalian punya planning, punya rencana itulah qadar, rencana yang sudah Allah tentukan. Kemudian pengaplikasiannya kepada kita, itulah yang disebut dengan qadar. Mungkin bahasa simpelnya seperti itu, ya. Oke, itu mungkin yang saya dapat sampaikan hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya Pak, Oke, yang mau tanya silakan. bagaimana kita mengamalkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagaimana Pak caranya sih menjadikan iman kepada qada dan qadar itu sebagai sandaran atau landasan kita dalam mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari? Ya, simpelnya seperti yang tadi saya sampaikan, jalani kehidupan kalian sesuai dengan rule, sesuai dengan aturan. Ingat ya, rule itu poin yang paling penting. Rule, aturan, ya, ketentuan, ketetapan. Kita hidup di dunia nggak seenak-enaknya. Kita punya batasan, ya. Dasar hukumnya apa Pak? Al-Quran atau hadis. Di sana sudah dijelaskan bahwa ini loh. Ya, ini loh aturan yang harus dikerjakan, ini yang tidak boleh dilanggar. Nah, bagaimana kita beriman kepada takdir Allah Pak? Dalam hal ini ketika takdir itu merupakan sesuatu yang baik bagi kita, maka kita harus memperbanyak syukur. Ketika itu tidak baik atau dirasa tidak menyenangkan, maka perbanyak diri bersabar sambil melihat rule itu tadi. Kira-kira kenapa saya seperti ini? Oh, ternyata saya keluar dari batasan Allah. Segera perbaiki sikap. Ya. Oke, ada lagi? Cukup mungkin ya? Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terdapat banyak kekeliruan. Kenapa? Karena saya juga manusia. Sementara kita tahu manusia itu tempatnya salah dan silap. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.